Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Rahma Safitri, perwakilan dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempersembahkan sebuah video mengenai keselamatan pasien dan role play terkait komunikasi efektif dengan metode SBAR pada handover atau serah terima pasien. Nah, kenapa sih kelompok kita memilih topik tentang komunikasi efektif dengan metode SBAR, yaitu untuk menambah wawasan tentang pentingnya komunikasi efektif dengan metode SBAR, karena 75% angka kematian di rumah sakit disebabkan oleh kurangnya efektivitas dan totalitas implementasi komunikasi efektif. Untuk info lebih lanjutnya mengenai materi komunikasi efektif SBAR dan role play-nya, mari kita simak video berikut. Check this out. Komunikasi efektif merupakan komunikasi di mana pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dapat diterima dengan baik sehingga tidak terjadi salah persepsi. Komunikasi efektif merupakan hal yang penting dalam keperawatan, khususnya dalam keselamatan pasien. Dalam keperawatan, ada metode komunikasi efektif yang disebut SBAR. Ada Situation, Background, Assessment, and Recommendation. Lalu, salah satu implementasi pelayanan yang mengacu pada keselamatan pasien adalah penerapan komunikasi efektif berbasis SBAR. Komunikasi efektif sangat penting untuk diterapkan karena dari data yang didapat dari komunikasi SBAR, sebagian besar permasalahan yang terjadi dalam pelayanan disebut dari komunikasi petugas yang tidak efektif, sehingga berdampak terhadap keselamatan pasien dan kualitas pelayanan. Sistem komunikasi SBAR digunakan untuk mengkomunikasikan pasien dan pengelolanya, terutama komunikasi verbal baik langsung maupun melalui sambungan telepon. Dalam bidang klinis, komunikasi ini digunakan antara perawat dengan dokter, petugas lab dengan dokter, dan lain-lain. Lalu ada juga antara dokter dan spesialis, lalu perawat dengan perawat, dokter dengan dokter, dan lain-lain. Lalu di bidang non klinis ada komunikasi di bagian IT, ada di bagian maintenance, dan lain-lain. Lalu macam-macam pelaksanaan komunikasi efektif SBAR ini juga digunakan saat pelaporan kondisi pasien. Dengan komunikasi efektif SBAR ini ada saat serah terima pasien antar unit dengan komunikasi efektif SBAR. Lalu ada juga tentang serah terima shift antara staf klinis. Komponen komunikasi efektif SBAR. Komunikasi efektif SBAR dapat diterapkan oleh semua tenaga kesehatan, sehingga dokumentasi catatan perkembangan pasien dapat terintegrasi dengan baik. Komponen SBAR. 1. Situation. Situation ini menjelaskan bagaimana situasi yang sedang dialami oleh pasien. Situation ini terdiri dari identifikasi nama diri petugas dan pasien, diagnosis medis, dan kondisi yang sedang dialami oleh pasien. Yang kedua yaitu background. Background ini menjelaskan bagaimana latar belakang informasi klinis yang berhubungan dengan situasi. Background ini terdiri dari latar belakang pasien, yaitu riwayat penyakit sekarang atau RTS, alasan pasien dirawat inap, pengelolaan pasien yang sudah berjalan, terapi yang diterima oleh pasien, obat dan alergi, tanda-tanda vital terbaru, hasil laboratorium, riwayat medis, dan temuan klinis terbaru. Yang ketiga yaitu assessment. Assessment ini terdiri dari berbagai hasil penilaian klinis perawat, yang terdiri dari temuan klinis, analisis dan pertimbangan perawat, masalah yang dialami oleh pasien itu dapat mengancam kehidupan atau tidak, dan menyebutkan penilaian kondisi pasien menurut pelapor. Yang keempat yaitu rekomendasi. Rekomendasi ini menjelaskan mengenai rekomend untuk pasien menurut pelapor. Rekomendasi ini berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai tindakan atau rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki masalah, solusi yang bisa dilakukan oleh perawat, apa yang perawat lakukan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi pasien dengan menghubungi dokter, dan waktu perawat diharapkan tindakan yang terjadi. Latar belakang penggunaan komunikasi efektif SBAR handover dilansir dari jurnal Nursing Practice yang menjelaskan bahwa komunikasi efektif merupakan sasaran tertinggi dalam mencapai keselamatan pasien. Namun, 75% angka kematian dalam rumah sakit disebabkan oleh kurang efektivitas dan totalitas implementasi komunikasi efektif ini. Handover atau komunikasi serah terima pasien masuk dalam 75% penyebab angka kematian tersebut. Beberapa faktor penyebab yang sering terjadi dalam implementasi handover secara tidak totalitas yaitu 1. Perbedaan persepsi perawat dalam pendokumentasian. Yang kedua, fasilitas yang kurang memadai sehingga membuat format dokumentasi yang kurang efektif. Yang ketiga, perawat kurang teliti. Yang keempat, penggunaan waktu yang belum efektif. Yang kelima, psikologis perawat atau masalah yang sedang dihadapi baik eksternal maupun internal. Komunikasi efektif dengan metode komunikasi SBAR ini telah dipercaya dan dibuktikan dapat mengurangi angka kematian dalam rumah sakit. Pembahasan selanjutnya mengenai manfaat komunikasi SBAR yang terdiri dari dua. Yang pertama yaitu manfaat bagi para petugas pasien safety, yang kedua manfaat bagi pasien atau klien. Manfaat bagi para petugas pasien safety yang pertama yaitu petugas menjadi lebih terkoordinir karena pendokumentasian yang lebih sistematis. Yang kedua yaitu kejelasan pendokumentasian karena tuntutan format yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu
Ini pelarian pasien safety lebih terkontrol. Yang keempat, terhindar dari resiko kejadian yang tidak diharapkan. Yang kelima, yaitu meningkatkan mutu timbang terima atau handover dan perawatan dalam rumah sakit. Selanjutnya, manfaat bagi pasien atau klien. Yang pertama, pasien menjadi lebih percaya kepada petugas keselamatan pasien. Yang kedua, pasien akan merasa lebih nyaman dan aman. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pasien lebih mudah memahami informasi yang diberikan oleh petugas. Role-play komunikasi SBAR pada proses handover atau serah terima pasien. Gambaran kasus, terdapat proses handover atau serah terima pasien pada ruang inap Cempaka nomor 118 yang dilakukan perawat shift pagi kepada perawat shift sore yang bertugas. Pasien atas nama Tuan A berusia 35 tahun masuk pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 5 sore dengan diagnosa medis cephalgia. Kemudian, perawat shift pagi menjelaskan kondisi terkini pasien dengan data yang valid kepada perawat pelaksana dinas sore untuk merencanakan tindakan keperawatan selanjutnya. Berikut role play-nya. Selamat sore, Sus. Apakah benar dengan Suster Odin? Iya, sore juga, Sus. Benar, saya Suster Odin. Baik. Perkenalkan, Sus. Saya perawat putri yang tugas dinas pada pagi hari ini di ruang Cempaka nomor 118. Begini, Sus, terkait pergantian shift pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan mengenai kondisi pasien saat ini. Nah, untuk pasien sendiri di ruang Cempaka terdapat satu pasien dengan identitas Tuan Ahmad yang berumur 35 tahun. Kemudian masuk pada Rabu tanggal 28 Oktober 2020 dengan diagnosa medis cephalgia. Kemudian dokter penanggung jawab Dr. Hasan, masalah keperawatan setelah dilakukan pengkajian yaitu nyeri di kepala dengan skala 6 dan nyeri di pinggang dengan skala 5. Untuk tekanan darahnya sendiri, pasien 110/70, kemudian heart rate 87 kali per menit, respiratory rate 23 per menit, kemudian temperaturnya 36,7 Celcius. Pasien juga merasakan mual saat bergerak. Pasien ini direncanakan CT scan dari IGD namun belum dilakukan. Selanjutnya yaitu pasien juga memiliki riwayat sakit kepala sejak 3 bulan lalu, selalu mual dan terjadi ketika bangun tidur, muntahnya 2 kali, kemudian intervensi yang telah dilakukan dari IGD terapi yaitu diberi IVFB 20 tetes per menit, injeksi ranitidin 1 ampul per 12 jam, kemudian kalmetason 1 ampul per 8 jam, kemudian ceftriaxone 1 gram per 12 jam. Kemudian juga telah dilakukan uji laboratorium pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan hasil lab HB-nya 15,7, HT 45%, leukosit 66,3, eritrosit 5,4, kemudian trombositnya 289, gula darah sewaktunya 120, ureum 21 mg per dl, kemudian kreatin 1 mg per dl. Kemudian untuk tingkat kesadaran pasien, tekanan darah, dan tanda-tanda vital tidak mengalami masalah sus. Hanya saja terdapat nyeri kepala dan pinggang tadi yang belum teratasi. Untuk asuhan perawatan selanjutnya bisa ditanyakan kepada Dr. Hasan selaku penanggung jawab terkait planning foto lumbar dan pertimbangan konsul rehabilitasi medik dan intervensi lain dapat dilanjutkan. Bagaimana Sus? Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Baik, Sus. Izin menanyakan, untuk intervensi asuhan keperawatan mengkaji lebih lanjut rasa nyeri pasien, apakah masih diperlukan, Sus? Oh, baik, yang itu masih diperlukan sesuai dengan anjuran dokter. Nanti bisa dilakukan ya, Sus. Lalu, apakah ada yang ingin dikonfirmasi kembali, Sus? Baik, Sus. Terima kasih. Izin mengkonfirmasi kembali. Jadi, pasien di ruang cempaka ini berjumlah 1 dengan identitas bernama Rahmat. Jadi, pasien ini masih sakit kepala dengan skala nyeri 6. Kemudian, pasien juga masih skala nyeri pinggang dengan skala nyeri 5. Kemudian, pasien juga direncanakan CT scan, namun belum dilakukan dari IGD. Kemudian pasien juga masih sering merasa mual, terutama saat bangun dari posisi tidur. Kemudian pasien sudah diperiksa laboratorium, hasilnya rasa nyeri kepala dan pinggangnya belum teratasi. Untuk itu intervensi asuhan keperawatannya perlu mengkaji kembali rasa nyeri tersebut dan menanyakan lebih lanjut kepada dokter penanggung jawab Tuan Ahmad terkait foto planning lumbar dan pertimbangan konsul ke rehabilitasi medik. Apakah begitu, Sus? Iya, benar begitu, Sus. Baik, Sus. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu ya, Sus. Ya. Nah, jadi gitu teman-teman, sekilas materi tentang metode komunikasi efektif SBAR dan juga contoh penerapannya di dalam role play handover atau serah terima pasien. Nah, jadi seperti apa yang kita sudah ketahui sekarang, bahwa metode komunikasi efektif SBAR merupakan sebuah standar dalam berkomunikasi antara para petugas kesehatan, khususnya di dalam dunia keperawatan. Nah, komunikasi ini harus dilakukan pada 3 kondisi. Yang pertama adalah pada saat pelaporan kondisi pasien, yang kedua adalah pada saat handover atau serah terima pasien antar ruangan, dan yang ketiga adalah pada saat handover atau serah terima pasien antar shift. Nah, dalam penerapannya, metode komunikasi efektif ini memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama adalah S atau situation, lalu yang kedua adalah B atau background, lalu yang ketiga adalah A atau assessment, dan yang terakhir adalah R atau recommendation. Nah, jadi jika kita menerapkan metode komunikasi efektif SBAR, kita juga dapat menjaga kesehatan pasien maupun kesehatan kerja. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga bisa memberikan informasi pada kalian tentang metode komunikasi efektif SBAR maupun contoh penerapannya. Sekali lagi kami berterima kasih atas perhatiannya dan see you.